Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pertemuan ke-12 pelajaran fikih untuk kelas 8. Pada hari ini kita akan membahas tentang zakat mal. Jadi kemarin sudah zakat fitrah, hari ini kita akan zakat mal. Nah, pada bagian zakat mal ini saya membaginya menjadi dua bagian. Nah, nanti ini terkait dengan macam-macamnya zakat mal yang ada sekitar 5 sampai 6 macam yang mempunyai penghitungan tersendiri. Sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin. Secara bahasa, mal bermakna harta. Nah, harta itu dimaknai sebagai segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan disimpan. Sedangkan secara pengertiannya, zakat mal ini bermakna mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada mustahik zakat karena mencapai nisab atau haul sesuai dengan ketentuannya. Jadi berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini yang dizakati adalah orangnya, jiwanya, membersihkan jiwa, membersihkan orangnya. Kalau zakat mal ini yang dizakati adalah hartanya, yang dibersihkan adalah hartanya. Nah, tujuan pemberiannya, mustahiknya ini tidak terbatas hanya fakir dan miskin. Kalau kemarin kita di zakat fitrah itu diutamakan fakir dan miskin. Tapi kalau zakat mal ini setara semua, boleh diberikan kepada siapa saja asal dia termasuk mustahik zakat. Yang ada 8, fakir, miskin, rikob atau budak, ghorim, terus amil, sabilillah, ibnu sabil, dan yang terakhir mu'alaf. Banyak dalil yang membahas tentang zakat ataupun juga tentang zakat mal. Salah satunya adalah di surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi maksudnya di sini sebenarnya ini lebih pada pembagian orang miskin. Jadi orang yang fakir atau miskin itu menurut ayat ini dibagi dua. Ada orang yang meminta dan orang yang tidak berani meminta. Jadi ya kita harus tahu bagaimana kondisi orang tersebut membutuhkan atau tidak. Ayat dalil yang kedua ada di surat At-Taubah ayat 103, Hud min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Shadaqah di sini dimaknai zakat, shadaqahnya amwalihim harta. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, wa sholli alaihim, dan mendoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Jadi ini selain menjelaskan tentang kewajiban berzakat mal, ini juga ada adabnya bagi orang yang menerima zakat atau mustahik zakat. Ketika mendapatkan zakat ini ya jangan lupa mendoakan orang yang membayar zakat. Pada syarat wajibnya, zakat mal ini dibagi dua. Ada syarat wajib yang berkaitan dengan muzaki dan ada syarat wajib yang berkaitan dengan harta yang dizakatkan. Untuk muzakinya, syarat wajibnya adalah harus beragama Islam, baligh, ya. Terus kemudian tidak mempunyai hutang dan dalam keadaan merdeka atau tidak menjadi budak. Sedangkan syarat wajib yang berkaitan dengan harta yang dizakatkan
Yang pertama adalah harta tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Jadi maksudnya hartanya ini tidak didapatkan dengan cara korupsi, mencuri, menipu, ya riba dan lain sebagainya. Harus dengan cara yang halal. Kalau hartanya ini haram, maka haram atau tidak boleh dizakatkan. Ya. Yang kedua, milik sendiri. Nah, sudah jelas maknanya, jadi harta ini dikuasai oleh seseorang, ataupun ketika ini nanti seumpama perpaduan dari 2 orang atau lebih, ini harus dipisah, mana yang harta saya, mana harta orang lain. Jadi harus diteliti betul mana harta yang milik sendiri, ya. Jadi tidak tercampur dengan harta orang lain. Yang ketiga, hartanya ini barangnya berkembang, maksudnya bisa dikembangkan, nilainya bisa menjadi lebih tinggi atau diusahakan untuk bisa ada potensi untuk berkembang, ya seperti kayak hewan ternak, kambing atau sapi, itu nanti bisa diternak, kemudian punya anak dan lain sebagainya. Atau kalau emas dan perak bisa diusahakan untuk diinvestasikan atau dijadikan modal untuk mengembangkan harta tersebut. Yang keempat, mencapai nisab. Ya, dalam zakat mal kita mengenal yang namanya nisab. Maksudnya di sini atau nisab lah biasanya. Ya, nisab ini adalah harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan ketetapan syarak. Maksudnya di sini tidak semua harta yang kita miliki ini ada kewajiban zakatnya, ya. Yang kedua, ada syarat jumlah tertentu harta ini ketika mencapai jumlah tersebut maka ada kewajiban zakat. Tapi kalau tidak mencapai, itu tidak ada kewajiban zakat. Ini yang kemudian dinamakan nisab. Jadi batas minimal wajib zakat, ya. Nanti contohnya kalau seumpama emas itu nisabnya adalah 85 gram. Jadi ada kewajiban zakat pada emas itu kalau sudah mencapai 85 gram. Kalau masih 84 atau 84,9 itu belum ada kewajiban zakat. Ini yang dinamakan nisab. Yang kelima, mencapai haul. Ya, maksudnya di sini harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi tadi nisabnya 85 gram untuk emas. Nah, jumlah tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, kalau tengah-tengah ini berkurang jumlahnya, tahun ini sampean punya 85 gram, terus kemudian tahun depan menjadi 83 gram karena dijual atau kekurangan sebagainya, maka tidak ada kewajiban zakat, ya. Itu kalau emas, nanti beda-beda antara kayak emas, perniagaan dan lain sebagainya. Punya ketentuannya sendiri-sendiri. Ya, nisabnya memang beda, tetapi rata-rata harus dimiliki selama 1 tahun. Ya. Yang terakhir, harta itu lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya di sini hartanya ini benar-benar nganggur, tidak dipakai untuk usaha. Jadi seumpama sampean punya emas yang digunakan untuk jual beli, kemudian punya harta yang digunakan untuk diperjualbelikan, itu tidak ada kewajiban zakat. Nanti zakatnya ada sendiri, ada zakat perniagaan, itu zakat jual belinya, ya, harta kepemilikan atau akomodasinya. Tapi kalau harta kayak seperti emas dan uang itu rata-rata harus lebih dari kebutuhan pokok, maksudnya tidak digunakan untuk dikonsumsi sehari-hari, tabungan lah katakanlah seperti itu. Nah, kebutuhan pokok di sini adalah yang dimasukkan adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya untuk hidup. Nah, jadi untuk beli makan, beli pakaian dan kendaraan dan lain sebagainya. Jadi harta yang akan dizakatkan itu harus memenuhi 6 syarat ini. Kalau satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban zakat.
Adapun untuk tata caranya melaksanakan zakat mal ini hampir sama dengan zakat fitrah. Yang pertama menyiapkan barang yang akan dizakatkan, mencari mustahik zakat atau menyerahkan kepada badan terkait seperti amil ataupun badan pengumpul zakat. Yang terakhir menyerahkan barang yang dizakatkan disertai dengan niat. Niatnya di sini ini niatnya global, jadi tidak kemudian diperinci zakatnya apa, tapi nawa itu an ukhrija zakatal mal an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat mal untuk diriku sendiri, fardu lillahi ta'ala. Berikutnya adalah macam-macam zakat mal. Zakat mal ini setidaknya ada 5 macam. Yang pertama adalah emas dan perak, harta perniagaan atau dagangan, rikas atau harta terpendam. Terus binatang ternak ini tidak semuanya wajib zakat. Yang wajib itu adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan domba. Jadi nanti diklasifikasikan ada 3 kalau binatang ternak, unta, sapi dan kerbau ini disamakan, kambing dan domba ini juga disamakan. Yang terakhir nanti ada zakat pertanian. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Kita tahu emas dan perak adalah logam mulia yang sejak dari dulu mempunyai nilai tukar. Ya, kalau dulu masih zamannya pakai dirham dan dinar, ini dijadikan mata uang. Tapi kalau sekarang sudah diolah, ada yang batangan, ada yang per gram dan lain sebagainya. Dan juga termasuk di dalamnya yang jadi perhiasan. Sebagian ulama ada juga yang mengkategorikan kalau yang wajib zakat itu adalah yang emas murni, yang 100% atau 99% emasnya. Jadi maksudnya di sini dalam pengolahannya emas dan perak itu juga ada campurannya. Nah, itu sebagian kecil, tapi ya, yang lainnya mayoritas ulama kalau sudah termasuk ini dikatakan emas ataupun perak, maka ada kewajiban zakat. Nah, termasuk di bawahnya kategori emas dan perak ini adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Maksudnya di sini ketika sampean punya uang yang sejumlah nisabnya emas, meskipun itu tidak berupa emas, maka ada kewajiban zakat. Seperti contohnya ini segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Jadi nanti disamakan dengan biasanya disamakan dengan nisabnya emas. Ya. Seumpama sampean punya di sini nisabnya emas adalah 85 gram. Nah, kira-kira ketika harga emas ini yang jadi patokan hari ini adalah 950.000 per gram. Nah, kalau diuangkan maka jumlahnya adalah 80.750.000. Ya. Nah, seumpama sampean punya uang 80.750.000 yang kemudian sampean simpan selama 1 tahun bukan berupa emas dan emas, maka ini ada kewajiban zakat. Ya. Nah, sehingga penentuan nisab dan besar zakatnya disetarakan dengan emas dan perak. Nisab emas yang paling masyhur adalah 85 gram. Jadi batas minimal emas ini ada zakatnya ketika mencapai berat 85 gram. Sedangkan nisabnya perak itu adalah 595 gram. Ini perak. Ya, karena nilai jualnya atau nilai jual belinya antara emas dan perak ini berbeda. Haulnya 1 tahun, ya, jadi harus dimiliki selama 1 tahun, tidak boleh kurang. Kalau kurang tidak ada kewajiban zakat, kalau lebih tetap ada kewajiban zakat. Ya. Nah, kadar zakatnya atau zakat yang harta yang dizakatkan itu adalah sebesar 2,5%. Jadi hanya sebesar 2,5% dari harganya minimal nisab. Ya. Ya, nanti kita langsung saja ke contohnya agar bisa langsung dipraktekkan. Saya menyiapkan 2 bentuk contoh. Yang pertama ini nanti kita menghitung emasnya, yang
Jadi orang yang punya emas kemudian dihitung zakatnya. Yang kedua nanti, contoh yang kedua nanti adalah orang yang mempunyai uang yang melebihi nisabnya emas dan kita hitung zakatnya. Contoh yang pertama di sini adalah Pak Abidin memiliki emas seberat 500 gram dan perak 800 gram. Jika harga 1 gram emas adalah 950.000 dan harga perak adalah 12.000, berapa zakat mal yang harus dikeluarkan Pak Abidin? Ya. Jadi Pak Abidin punya emas 500 gram dan perak 800 gram. Nah, kalau harga emasnya ini 950.000 1 gramnya dan perak ini 1 gramnya 12.000, maka berapa zakat mal yang harus dikeluarkan Pak Abidin? Jadi nanti penghitungannya disendirikan dulu, emas dihitung dulu, perak dihitung dulu, kemudian dijumlah. Nah, yang pertama ini emasnya. Emas yang dimiliki Pak Abidin 500 gram. Harga per gramnya ini adalah 950.000. Sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5%. Maka zakat emas yang harus dibayar Pak Abidin adalah, jadi dikali dulu harga emasnya, berat emasnya dengan harga per gramnya. 500 gram kali 950.000. Itu jumlahnya adalah 475 juta rupiah. Ya. Nah, berapa kemudian zakatnya yang harus dibayarkan? Nah, 2,5% dari 475.000 rupiah. Ya. Jadi ya dihitunglah pakai kalkulator atau alat hitung yang lainnya. Ya. Biasanya kalau persen ini berarti 25/100. Ya, tinggal dihitung. Ya. Jadi ketika zakatnya dari 475 juta, 2,5% dari 475 juta adalah 11.875.000. Ini sudah kita temukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh zakat emas yang harus dibayarkan oleh Pak Abidin. Berikutnya adalah untuk menghitung peraknya. Ya. Perak yang dimiliki Pak Abidin tadi adalah 800 gram. Nah, harga peraknya itu adalah 12.000 per gram. Nah, nisabnya perak itu tadi berapa? 595 gram. Jadi melebihi dari nisab. Emas tadi juga sudah sangat melebihi dari nisab. Nah, dihitung berat peraknya dikali harga per gramnya. Jadi 800 gram kali 12.000. Ini kemudian hasilnya adalah 9.600.000 rupiah. Nah, 2,5% dari 9.600.000 rupiah adalah 240.000. Jadi zakat perak yang harus dikeluarkan Pak Abidin adalah 240.000 rupiah. Nah, kemudian dijumlah, di total zakat malnya itu tadi jumlahnya adalah 11.875.000 ditambah zakat peraknya 240.000. Jadi total zakat harta emas dan perak yang harus dibayar Pak Abidin adalah 12.115.000 rupiah. Contoh yang kedua di sini adalah Bu Mardia memiliki uang 150 juta. Jika kemudian harga 1 gram emas adalah 950.000, berapa zakat yang harus dikeluarkan Bu Mardia? Harga emasnya 950.000. Kemudian nisabnya adalah 85 gram. Ini sudah dijelaskan tadi. Jadi minimal ada kewajiban zakat ketika emas ini mencapai 85 gram dikali 950.000. Nah, ini untuk mengetahui jumlah rupiah nisabnya, karena Bu Mardia ini tidak mempunyai emas, tapi yang dipunyai adalah uang sebesar 150 juta rupiah. Nah, minimal nisab uang emas ketika diuangkan adalah 80.750.000. Ini melebihi nisabnya yang dimiliki uang yang dimiliki oleh Bu Mardia. Nah, kadar zakatnya sama, yaitu 2,5%. Sedangkan kemudian dihitung uang Bu Mardia yang 150 juta ini kan sudah melebihi nisab.
Kalau belum melebihi nisab maka tidak ada kewajiban zakat. Karena sudah melebihi nisab maka dihitung 150 juta dikali 2,5% atau 25% dari 150 juta yakni 3.750.000. Jadi Bu Mardia ini mempunyai kewajiban zakat mal sebesar 3.750.000 ya. Jadi di bawah kategori emas dan perak itu harta-harta lain, uang simpanan, saham yang ketika mencapai nisabnya emas dan perak harganya, ini ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa disimpulkan zakat mal di sini adalah zakat harta ya. Yang dizakati adalah harta yang dimiliki oleh manusia ya. Tujuannya untuk membersihkan harta tersebut dari hak-hak orang mustahik zakat lah, atau orang fakir dan miskin. Nah, untuk syarat wajibnya zakat mal ini yang paling menjadi sorotan adalah nisab dan haul. Nisab di sini adalah batas minimal wajib zakat dari jumlah totalnya, jumlah harta minimal yang ada kewajiban zakat, dan haul yakni kepemilikan selama 1 tahun. Nah, macam zakat mal ada 5, yakni emas dan perak, harta perniagaan, rikas, harta terpendam, binatang ternak, dan pertanian. Hari ini kita cuman membahas tentang macam yang pertama yaitu emas dan perak. Minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang sisanya. Insya Allah nanti biar nggak banyak-banyak yang hitung-hitungannya ya. Sekian dari saya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.